Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang alat-alat laboratorium. Di dalam laboratorium tentu memiliki aturan-aturan tersendiri agar selama kita melaksanakan kegiatan praktikum, kita selamat dan bisa bekerja dengan baik. Kira-kira apa saja keselamatan kesehatan kerja di laboratorium? Keselamatan kesehatan kerja di laboratorium. Keselamatan kesehatan kerja di laboratorium antara lain, yang pertama, menggunakan pelindung mata atau kacamata, menggunakan pelindung wajah atau masker, menggunakan pelindung tangan atau sarung tangan, menggunakan sepatu tertutup, dan menggunakan pakaian laboratorium. Mengapa kita harus menggunakan peralatan ini? Agar selama kita melaksanakan praktikum, kita selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita gunakan pelindung mata supaya apabila terjadi ledakan atau percikan tidak terkena mata. Kemudian kita menggunakan pelindung wajah atau masker supaya juga ketika ada percikan dari zat-zat berbahaya, wajah kita terlindungi. Kemudian kita menggunakan pelindung tangan agar kita tidak langsung menyentuh zat-zat kimia. Kita menggunakan sepatu tertutup supaya jika ada tumpahan zat berbahaya itu tidak langsung terkena kulit kaki. Dan juga ketika ada pecahan kaca, kita tidak terluka karena menggunakan sepatu. Kemudian menggunakan pakaian laboratorium yang lengan panjang agar kita terhindar dari hal-hal yang berbahaya di laboratorium. Selain itu, ada aturan lain yang harus kita patuhi selama di laboratorium. Yang pertama, dilarang membawa makanan dan minuman, dilarang menggunakan sandal, dilarang membawa tas, dilarang merokok, dan selalu menjaga kebersihan di laboratorium. Selain itu, ada aturan keselamatan kerja juga di laboratorium. Yang pertama, kita meminum susu sebelum dan sesudah memasuki atau menggunakan ruang laboratorium dengan tujuan untuk menetralisir racun yang mungkin terserap oleh tubuh. Aturan keselamatan kerja di laboratorium berikutnya, kita menggunakan perlengkapan lab seperti baju lab, masker, dan sarung tangan untuk melindungi tubuh dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Kemudian, selalu berhati-hati saat menggunakan alat yang terbuat dari kaca. Hindari menghirup atau mencium berbagai bahan kimia secara langsung. Akan lebih baik jika kita mengibas-ngibaskan tangan dari mulut tabung atau bahan tersebut ke arah hidung. Selanjutnya, mempersiapkan P3K sebagai respon pertama jika terjadi kecelakaan di laboratorium. Segera membasuh bagian tubuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia dan mencuci tangan setelah selesai bekerja. Di laboratorium tentu terdapat bahan-bahan kimia, baik yang berbahaya ataupun yang tidak berbahaya. Berikut lambang bahan-bahan kimia berbahaya. Di sini ada 10 lambang kimia berbahaya. Yang pertama, eksplosif. Eksplosif, ya, kita bisa melihat dari simbolnya bahwa bahan yang satu ini adalah bahan yang mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya percikan api. Simbol yang kedua yaitu oxidizing. Oxidizing yaitu bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui proses oksidasi. Selanjutnya, simbol flammable, baik itu highly flammable atau extremely flammable. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan tersebut mempunyai sifat gampang terbakar. Kita bisa melihat di belakang mobil yang membawa BBM, ya, itu biasanya ada lambang
api berwarna merah ya, flammable. Oke, bahan gampang terbakar juga dibagi menjadi dua, yaitu extremely flammable, amat sangat mudah terbakar, dan highly flammable, atau sangat mudah terbakar. Jadi akan sangat berbahaya jika kita salah memilah atau salah menggunakan suatu bahan, apalagi ini bersifatnya mudah terbakar atau sangat amat mudah terbakar. Simbol berikutnya yaitu toxic. Ya, kita bisa melihat di sini lambang tengkorak. Toxic berarti menunjukkan sebuah bahan kimia mempunyai sifat beracun. Keracunan yang diakibatkan bahan kimia tersebut bisa akut dan kronis, hingga bisa menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Hati-hati dengan tanda yang satu ini untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium. Itulah tadi fungsinya kita minum susu setelah melaksanakan kegiatan di laboratorium, agar bisa menetralisir racun yang kemungkinan kita hirup. Lambang berikutnya itu korosif. Ya, kita lihat di sini ada lambang tabung reaksi, kemudian terkena tangan dan melepuh ya. Simbol ini berarti bahwa kimia yang bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Dengan melihat tingkat keasaman dari sebuah bahan kimia, maka kita bisa tahu jika bahan tersebut memiliki sifat korosif. pH bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 atau asam kuat atau lebih dari 11,5 atau basa kuat. Dan kita bisa melihat kasusnya yang sangat familiar ya, yaitu penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan menggunakan air keras. Itu yang salah satu dampak dari penggunaan bahan kimia berbahaya yang bersifat korosif. Simbol berikutnya yaitu harmful dan iritan. Simbol yang satu ini dibagi menjadi dua kode, yaitu kode XN atau harmful dan kode XI atau iritan. Kode XN akan menunjukkan risiko kesehatan jika masuk melalui pernapasan atau inhalasi. Kemudian melalui mulut atau ingestion dan melalui kontak kulit. Untuk kode XI menunjukkan risiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Selanjutnya, dangerous for environment. Atau simbol satu ini menunjukkan bahayanya suatu bahan jika dilepaskan ke lingkungan. Bahan ini dapat mempengaruhi ekosistem suatu tempat bahkan hingga merusaknya. Ini salah satu dari dampak bahan kimia berbahaya ya. Kita sering melihat di televisi ataupun berita-berita ada pencemaran sungai karena pabrik membuang limbahnya sembarangan tanpa melalui proses penyaringan atau pengurangan dampak limbah tersebut. Utamakan sholat dan keselamatan kerja. Demikian tadi mengenai aturan-aturan di laboratorium dan simbol-simbol bahan kimia berbahaya. Semoga setelah kita mengetahui ini, kita bisa bekerja dengan baik di laboratorium dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dari bahan-bahan kimia berbahaya di laboratorium.